Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang kingdom fungi. Fungi merupakan organisme eukariotik yang hidup di tempat lembab, memiliki bentuk beragam, tidak memiliki klorofil, bersifat heterotrof, memiliki dinding sel yang mengandung zat kitin, memiliki hifa dan miselium, serta termasuk ke dalam kelompok uniseluler dan multiseluler. Cara hidup fungi dibedakan menjadi 3, yaitu saprofit, parasit, dan mutual. Saprofit merupakan cara memperoleh zat organik dari makhluk hidup yang telah mati. Yang kedua, parasit, memperoleh zat organik dari makhluk hidup yang menjadi sel inangnya. Yang ketiga, mutual, memperoleh zat organik dari makhluk hidup yang masih hidup tetapi menguntungkan sel inangnya. Berikut merupakan struktur tubuh fungi. Reproduksi fungi dibedakan menjadi 2, vegetatif dan generatif. Pada reproduksi vegetatif atau aseksual pada jamur uniseluler dengan pembentukan tunas baru, sedangkan pada jamur multiseluler dengan fragmentasi hifa dan pembentukan spora aseksual. Pada reproduksi generatif atau seksual dengan plasmogami atau penyatuan plasma sel dan karyogami atau penyatuan inti sel. Reproduksi generatif atau seksual pada jamur ada 3, zigospora, ascospora, dan basidiospora. Klasifikasi fungi dibedakan menjadi 4, zigomycota, ascomycota, basidiomycota, serta deuteromycota. Zigomycota menghasilkan spora zigospora pada reproduksi seksualnya, memiliki hifa bercabang dan tidak bersekat, dengan dinding sel yang mengandung zat kitin, memiliki 3 tipe hifa yaitu stolon, rhizoid, dan sporangiofor. Peranan zigomycota terjadi pada Rhizopus oryzae, berperan dalam proses pembuatan tempe maupun oncom. Selain itu, Rhizopus oryzae juga dimanfaatkan untuk membuat sake melalui fermentasi. Yang kedua, Mucor muscedo pada pengurai kotoran. Yang ketiga, ada Rhizopus nigricans, berperan dalam mempercepat proses pematangan buah karena mengandung asam fumarat. Berikut merupakan reproduksi zigomycota. Ascomycota memiliki sekat dan berinti banyak, bersifat saprofit dan parasit, menghasilkan spora dalam askus. Setiap askus mengandung 8 spora. Askus-askus akan berkumpul dan membentuk ascocarp. Berikut merupakan reproduksi pada Ascomycota. Peranan Ascomycota terjadi pada Saccharomyces cerevisiae, berperan dalam pembuatan makanan dan minuman berfermentasi, seperti bir, roti, dan tapai. Lalu yang kedua ada Penicillium notatum, dalam menghasilkan antibiotik. Lalu ada Neurospora crassa dalam pembuatan oncom merah dan ampas tahu. Basidiomycota berupa jamur multiseluler dan makroskopis. Hifanya bersekat, bersifat saprofit dan parasit, mempunyai badan buah basidiokarp, yaitu tempat pembentukan basidium, dan menghasilkan basidiospora pada reproduksi seksualnya. Berikut merupakan reproduksi Basidiomycota. Peranan Basidiomycota pada Volvariella volvaceae, dimanfaatkan sebagai bahan makanan yang memiliki gizi yang tinggi. Lalu ada Auricularia polytricha, biasanya dimanfaatkan sebagai bahan makanan, terkadang dapat diperdagangkan dalam bentuk ringan. Lalu ketiga ada Pleurotus astreatus, dimanfaatkan sebagai bahan makanan yang bernutrisi. Deuteromycota, hifa bersekat dan dinding sel yang berasal dari zat kitin, umumnya berukuran mikroskopis, bersifat saprofit, parasit, dan simbiosis. Jika bersimbiosis dengan akar, akan disebut mycorrhiza. Reproduksi aseksualnya dengan Conidiospora, Blastospora, dan Arthrospora. Reproduksi seksualnya belum diketahui, sehingga disebut fungi imperfecti. Lalu dapat bersimbiosis dengan alga dan membentuk lichen. Berikut merupakan reproduksi Deuteromycota. Peranan Deuteromycota
Tinea versicolor yang mengakibatkan penyakit panu, Epidermophyton phlococcus dalam menyebabkan penyakit kaki atlet, dan Trichophyton dengan menyebabkan penyakit ringworm.